4. Sistem keyakinan. Kuasa untuk mencipta dan kuasa untuk menghancurkan. Di balik segala yang kita pikirkan, hiduplah segala yang kita yakini, seperti selubung terdalam roh kita. Antonio Machado. Ia tidak menyenangkan dan kejam, seorang pecandu alkohol dan obat-obatan yang hampir membunuh dirinya beberapa kali. Sekarang ia menjalani hukuman seumur hidup di penjara, karena membunuh seorang kasir toko minuman keras, yang menghalanginya. Ia mempunyai 2 orang anak, yang terpaut hanya 11 bulan usianya. Salah satunya bertumbuh menjadi, persis seperti ayah, pecandu obat-obatan yang hidup dengan mencuri dan mengancam orang lain. Hingga ia pun dipenjara, karena berupaya membunuh. Akan tetapi, saudaranya, punya cerita berbeda. Pria yang membesarkan 3 anak, menikmati pernikahannya, dan tampaknya benar-benar bahagia. Sebagai manajer wilayah untuk sebuah organisasi besar nasional, ia menemukan pekerjaannya yang menantang sekaligus memuaskan. Fisiknya bugar, ia juga tidak kecanduan alkohol atau obat-obatan. Bagaimanakah kedua pemuda ini demikian berbeda, padahal dibesarkan dalam lingkungan yang boleh dikatakan sama? Keduanya ditanya tanpa sepengetahuan yang lain, mengapa kehidupan Anda menjadi begini? Anehnya, keduanya memberikan jawaban yang sama persis. Mana mungkin saya menjadi lain, setelah dibesarkan oleh ayah seperti itu. Demikian sering kita terpancing untuk menganggap, bahwa kejadian-kejadian itulah yang mengendalikan kehidupan kita, dan bahwa lingkungan kita itulah, yang membentuk siapa kita sekarang ini. Bohong, bukan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang membentuk kita, melainkan keyakinan kita sendiri tentang apa makna kejadian-kejadian tersebut. 2 orang tertembak di Vietnam dan dipenjara di Hoa Lo yang terkenal itu. Mereka diisolasikan, dirantai ke lantai semen, dan terus dipukuli dengan belenggu karatan, serta disiksa untuk memberikan informasi. Akan tetapi, walaupun keduanya mengalami pelecehan yang sama, mereka membentuk keyakinan yang luar biasa berbeda tentang pengalaman tersebut. Yang satu memutuskan bahwa kehidupannya sudah berakhir, dan agar terhindar dari kepedihan tambahan, ia bunuh diri. Yang satunya lagi, akibat kejadian-kejadian yang brutal itu, justru membangkitkan keyakinan yang lebih dalam akan dirinya sendiri, sesamanya, dan penciptanya lebih daripada sebelumnya. Kapten Gerald Coffey menggunakan pengalamannya itu untuk mengingatkan orang-orang di seluruh dunia akan kuasa semangat manusia untuk mengatasi, katakanlah tingkatan kepedihan seberapapun, tantangan apapun, atau masalah apapun. 2 orang wanita yang genap berusia 70 tahun, tetapi masing-masing mengambil makna yang lain dari kejadian tersebut. Yang satu tahu bahwa kehidupannya akan segera berakhir. Baginya, sudah hidup selama 70 tahun berarti tubuhnya pasti sudah rusak dan sebaiknya ia mulai menuntaskan urusan-urusannya. Wanita yang lainnya memutuskan, bahwa kecakapan seseorang pada usia berapapun itu tergantung kepada keyakinannya sendiri, dan menetapkan standar yang lebih tinggi bagi dirinya. Ia memutuskan bahwa mendaki gunung mungkin merupakan olahraga yang baik untuk dimulai pada usia 70 tahun. Selama 25 tahun berikutnya, ia mencurahkan diri kepada petualangan baru dalam penguasaan ini, menyisir beberapa puncak tertinggi di dunia, hingga sekarang, pada usia 90-an. Hulda Crooks telah menjadi wanita tertua yang pernah mendaki Gunung Fuji. Jelas sekali bahwa bukan lingkungan, bukan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, melainkan makna yang kita kaitkan dengan kejadian-kejadian itu. Bagaimana kita menafsirkannya, yang membentuk siapa kita hari ini, dan akan menjadi siapa kita ini besok. Keyakinan itulah yang membedakan antara kontribusi penuh sukacita seumur hidup dengan kesengsaraan dan kehancuran. Keyakinan itulah yang membedakan Mozart dari Manson. Keyakinan itulah yang membuat individu tertentu menjadi pahlawan, sementara yang lain menjalani kehidupan yang penuh keputusasaan dalam hatinya. Untuk apakah keyakinan Anda dirancang? Keyakinan Anda itulah daya pemandu, yang memberitahukan apa yang akan menuntun Anda kepada kepedihan dan apa yang akan menuntun Anda kepada kenikmatan.
Setiap kali terjadi sesuatu dalam kehidupan Anda, otak Anda mengajukan dua pertanyaan. 1. Akankah ini berarti kepedihan atau kenikmatan? 2. Apakah yang harus kuperbuat sekarang, agar terhindar dari kepedihan dan atau mendapatkan kenikmatan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut didasarkan pada keyakinan kita, dan keyakinan kita didorong oleh kesimpulan umum yang kita tarik tentang apa yang telah kita pelajari bisa menuntun kepada kepedihan dan kenikmatan. Kesimpulan umum yang kita tarik itulah yang memandu segala tindakan kita, dan oleh karenanya juga arah serta kualitas kehidupan kita. Kesimpulan umum yang kita tarik itu bisa sangat bermanfaat, itu adalah pengidentifikasian pola-pola serupa. Misalnya, apakah yang memungkinkan Anda membuka pintu? Anda lihat pegangannya dan, walaupun belum pernah melihat yang satu itu, umumnya Anda bisa merasa pasti bahwa pintu itu akan terbuka, kalau Anda putar pegangannya ke kanan atau ke kiri, kalau Anda mendorongnya atau menariknya. Mengapakah Anda yakin demikian? Sebab pengalaman Anda berkaitan dengan pintu itulah memberikan cukup banyak acuan untuk menciptakan rasa pasti yang memungkinkan Anda menindaklanjutinya. Tanpa rasa pasti itu, kita tidak akan dapat keluar rumah, mengemudikan mobil kita, menggunakan telepon, atau mengerjakan salah satu dari berbagai hal yang kita kerjakan dalam seharinya. Kesimpulan umum yang kita tarik itu menyederhanakan kehidupan kita, dan memungkinkan kita menjalankan fungsi dengan baik. Sayangnya, kesimpulan umum yang kita tarik di bidang-bidang kehidupan yang lebih rumit bisa terlalu menyederhanakan, dan terkadang menciptakan anggapan-anggapan yang membatasi. Mungkin Anda sudah beberapa kali tidak menindaklanjuti berbagai upaya dalam kehidupan Anda, dan berdasarkan hal tersebut, Anda mengembangkan anggapan bahwa Anda tidak kompeten. Begitu Anda menganggapnya demikian, itu bisa menjadi ramalan nasib yang tergenapi sendiri. Anda mungkin mengatakan, untuk apa mencoba kalau aku tidak akan menindaklanjutinya? Atau mungkin Anda telah beberapa kali mengambil keputusan buruk dalam bisnis atau suatu hubungan, dan telah menafsirkannya sebagai Anda selalu saja menyabotase diri sendiri. Atau mungkin di sekolah, Anda tidak belajar secepat anak-anak yang lain menurut Anda, dan bukannya mempertimbangkan kemungkinan Anda mempunyai strategi belajar yang berbeda. Mungkin saja Anda telah memutuskan bahwa Anda tidak mampu belajar. Pada tingkatan lain, bukankah prasangka rasial itu didorong oleh kesimpulan umum tentang sekelompok orang? Tantangan terhadap semua anggapan ini adalah bahwa semua ini membatasi keputusan-keputusan di masa depan tentang siapa Anda, dan apa yang Anda sanggupi. Perlu kita ingat, bahwa sebagian besar keyakinan kita adalah kesimpulan umum tentang masa lalu kita, berdasarkan penafsiran kita terhadap pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau menyenangkan. Tantangannya ada 3. 1. Kebanyakan orang tidak secara sadar memutuskan apa yang akan diyakininya. 2. Seringkali anggapan kita didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap pengalaman-pengalaman di masa lalu. Dan 3. Begitu kita memegang suatu keyakinan, kita lupa bahwa itu hanyalah penafsiran. Kita mulai memperlakukan keyakinan kita seolah-olah itu adalah realitas, seolah-olah itu adalah kitab suci. Padahal jarang sekali, kalaupun pernah, kita mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah lama kita pegang. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, mengapakah orang melakukan apa yang mereka lakukan itu, kembali, perlu Anda ingat bahwa manusia bukanlah makhluk acak, segala tindakan kita adalah hasil dari keyakinan kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah dari keyakinan sadar maupun bawah sadar kita, mengenai apa yang akan menuntun kepada kenikmatan atau menjauhkan kita dari kepedihan. Kalau Anda ingin menciptakan perubahan-perubahan jangka panjang dan konsisten dalam perilaku Anda harus mengubah anggapan-anggapan yang menghambat Anda. Keyakinan berkuasa mencipta dan berkuasa menghancurkan. Manusia mempunyai kemampuan yang menakjubkan untuk mengambil pengalaman hidup yang manapun, dan menciptakan makna yang tidak memberdayakan mereka atau yang secara harfiah dapat menyelamatkan nyawa mereka. Ada orang yang telah mengambil kepedihan di masa lalunya dan mengatakan, karena itu, aku akan menolong sesama. Karena aku diperkosa, tidak ada lagi orang yang akan diperkosa.
Atau karena aku kehilangan putra atau putriku, aku akan memberikan perbedaan di dunia. Itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka yakini, melainkan, memegang keyakinan seperti itu perlu bagi mereka untuk dapat mengambil pecahan-pecahannya dan maju terus menjalani kehidupan yang memberdayakan. Kita semua mempunyai kapasitas untuk menciptakan makna yang memberdayakan kita. Tetapi demikian banyak orang yang tidak pernah menggalinya, atau bahkan menyadarinya. Kalau kita tidak memegang iman bahwa ada alasan terhadap tragedi-tragedi kehidupan yang tidak dapat dijelaskan itu, bisa saja kita mulai menghancurkan kapasitas kita untuk sungguh-sungguh hidup. Kebutuhan untuk dapat menciptakan makna dari pengalaman-pengalaman hidup yang paling menyakitkan ini diamati oleh psikiater Viktor Frankl, ketika ia bersama korban-korban pembantaian Nazi lainnya selamat dari kengerian Auschwitz, serta kamp-kamp konsentrasi lainnya itu. Frankl menyatakan bahwa beberapa orang yang berhasil selamat melewati neraka di bumi itu mempunyai satu kesamaan. Mereka mampu menanggung dan mentransformasikan pengalaman mereka itu dengan menemukan makna yang memberdayakan bagi kepedihan mereka. Mereka mengembangkan keyakinan bahwa karena mereka menderita dan selamat, mereka akan dapat menceritakan kisah mereka dan memastikan tidak ada lagi manusia yang harus menderita seperti mereka. Keyakinan tidaklah terbatas kepada mempengaruhi emosi atau tindakan kita saja. Keyakinan juga secara harfiah bisa mengubah tubuh kita dalam hitungan detik. Saya pernah mendapatkan kehormatan mewawancarai seorang profesor Yale, sekaligus penulis buku bestseller, Dr. Bernie Siegel. Sementara kami mulai membicarakan tentang kuasa keyakinan, Bernie bercerita tentang riset yang telah ia adakan terhadap orang-orang yang menderita kelainan kepribadian ganda. Yang luar biasa adalah potensi keyakinan orang-orang ini, bahwa mereka telah menjadi orang yang lain itu menghasilkan perintah yang tidak dipertanyakan lagi kepada sistem saraf mereka untuk melakukan perubahan-perubahan yang terukur dalam biokimiawi mereka. Hasilnya, tubuh mereka secara harfiah akan mengalami transformasi di depan mata para perisetnya, dan mulai mencerminkan identitas baru dalam sekejap. Studi-studi mendokumentasikan kejadian-kejadian luar biasa seperti itu, sementara warna mata sang pasien benar-benar berubah, ketika kepribadian mereka berubah, atau tanda-tanda fisik mereka menghilang dan muncul kembali. Bahkan penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi pun datang dan pergi tergantung kepada keyakinan orang yang bersangkutan, tentang kepribadian mana yang ia wujudkan. Keyakinan bahkan mempunyai kapasitas untuk mengalahkan dampak obat-obatan terhadap tubuh. Sementara kebanyakan orang menganggap bahwa obat-obatan itu menyembuhkan, studi-studi di dalam ilmu pengetahuan baru psikoneuroimunologi, hubungan pikiran dengan tubuh, telah mulai membuktikan apa yang telah berabad-abad dicurigai banyak orang. Keyakinan kita tentang suatu penyakit dan perawatannya sangat berperan, bahkan mungkin lebih berperan daripada perawatannya itu sendiri. Dr. Henry Beecher dari Harvard University telah mengadakan riset ekstensif, yang jelas-jelas mempertunjukkan bahwa kita seringkali mengakui kehebatan suatu obat, padahal keyakinan sang pasien sendirilah yang menghasilkan perbedaan. Suatu demonstrasi dari hal ini adalah eksperimen terobosan di mana 100 siswa kedokteran diminta berpartisipasi dalam menguji coba dua obat baru, yang satu diresepkan bagi mereka sebagai stimulan super dalam kapsul merah, yang lain sebagai penenang super dalam kapsul biru. Di luar pengetahuan siswa-siswi ini, isi kapsulnya ditukar. Yang merah justru mengandung barbiturat, penenang, sementara yang biru mengandung amfetamin, stimulan. Akan tetapi, separuh siswa-siswi ini mengembangkan reaksi fisik yang sesuai dengan harapan mereka, seperti kebalikan dari reaksi kimiawi yang seharusnya dihasilkan obat itu sendiri dalam tubuh mereka. Siswa-siswi ini bukan sekadar diberikan placebo, mereka diberikan obat yang sebenarnya. Akan tetapi, keyakinan mereka mengalahkan dampak kimiawi obat tersebut terhadap tubuh mereka. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Dr. Beecher, bahwa manfaat suatu obat adalah hasil langsung bukan saja dari kandungan kimia obat tersebut, melainkan juga keyakinan sang pasien akan manfaat serta keefektifan obat tersebut. Obat itu tidak selalu perlu, tetapi keyakinan akan pemulihan itu selalu perlu. Norman Cousins
Saya sempat mendapatkan kehormatan mengenal Norman Kasdan selama hampir 7 tahun, dan saya cukup beruntung untuk mengadakan wawancara terakhir dengannya, yang direkam tepat 1 bulan sebelum ia tiada. Dalam wawancara tersebut, ia bercerita tentang betapa kuat keyakinan kita mempengaruhi tubuh fisik kita. Di suatu pertandingan bola di Monterey Park, di pinggiran kota Los Angeles, beberapa orang mengalami gejala keracunan makanan. Dokter yang memeriksa menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah semacam minuman ringan dari mesin dispenser, sebab semua pasiennya telah membelinya sebelum jatuh sakit. Maka diberikanlah pengumuman melalui pengeras suara, yang meminta agar jangan ada yang menggunakan mesin dispenser itu lagi, karena itu membuat beberapa orang jatuh sakit, dengan gejala-gejala tertentu. Segera terjadi kekacauan di antara para penonton, sementara sebagian orang jatuh pingsan. Bahkan beberapa orang yang tidak berada dekat dengan mesin itu pun jatuh sakit. Ambulans dari rumah sakit setempat mendapatkan kesibukan yang membanjir hari itu. Sementara mereka bolak-balik ke stadion, mengangkut banyak sekali penonton yang sakit. Ketika ditemukan bahwa bukan mesin dispenser itu yang salah, orang-orang segera sembuh secara ajaib. Perlu kita sadari, bahwa keyakinan kita mempunyai kapasitas yang membuat kita sakit atau membuat kita sehat dalam sekejap. Keyakinan telah didokumentasikan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang terpenting, keyakinan bisa memberi kita tekad untuk mengambil tindakan atau justru melemahkan dan menghancurkan semangat kita. Saat ini juga keyakinan membentuk bagaimana respons Anda terhadap apa yang baru saja Anda baca, dan apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang Anda pelajari dalam buku ini. Terkadang kita mengembangkan keyakinan yang menciptakan keterbatasan atau kekuatan dalam konteks yang sangat spesifik, misalnya, bagaimana perasaan kita tentang kemampuan kita bernyanyi atau menari, mereparasi mobil, atau mengerjakan kalkulus. Keyakinan lainnya demikian menjadi kesimpulan umumnya, sehingga mendominasi segala aspek kehidupan kita, entah secara negatif atau positif. Saya menyebutnya keyakinan-keyakinan global. Keyakinan-keyakinan global adalah keyakinan-keyakinan raksasa, tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita, keyakinan tentang identitas kita, orang-orang, pekerjaan, waktu, uang, dan kehidupan itu sendiri. Kesimpulan-kesimpulan umum raksasa ini sering kali diungkapkan begini, kehidupan itu. Aku ini, orang itu, seperti yang bisa Anda bayangkan, keyakinan sebesar dan seluas ini bisa membentuk dan mewarnai segala aspek kehidupan kita. Kabar baiknya tentang hal ini adalah bahwa mengadakan satu perubahan dalam anggapan global yang membatasi, bisa mengubah, katakanlah segala aspek kehidupan Anda dalam sekejap. Ingatlah, begitu diterima, keyakinan kita menjadi perintah yang tidak dipertanyakan lagi terhadap sistem saraf kita, dan berkuasa mengembangkan atau menghancurkan kemungkinan masa sekarang dan masa depan kita. Jadi, kalau kita ingin mengarahkan kehidupan kita, kita harus mengambil kendali sadar atas keyakinan-keyakinan kita. Untuk itu, kita terlebih dahulu perlu memahami apa sesungguhnya keyakinan itu, dan bagaimana keyakinan itu terbentuk. Apakah keyakinan itu? Seringkali dalam kehidupan ini kita membicarakan berbagai hal tanpa mempunyai ide yang jelas tentang apa sebenarnya yang kita bicarakan itu. Kebanyakan orang memperlakukan keyakinan seolah-olah itu sesuatu, padahal itu sebenarnya adalah perasaan yang pasti tentang sesuatu. Kalau Anda mengatakan Anda yakin bahwa Anda cerdas, yang Anda katakan sebenarnya adalah, saya merasa pasti bahwa saya cerdas. Rasa pasti itu memungkinkan Anda untuk menggali sumber-sumber daya yang memungkinkan Anda menghasilkan sesuatu yang cemerlang. Kita semua mempunyai jawaban di dalam diri kita untuk apapun. Atau setidaknya kita mempunyai akses terhadap jawaban-jawaban yang kita butuhkan melalui orang lain. Akan tetapi, seringkali kurangnya keyakinan kita, kurangnya kepastian kita, membuat kita tidak dapat menggunakan kapasitas yang ada di dalam diri kita. Cara sederhana untuk memahami keyakinan adalah merenungkan dasarnya, sebuah ide. Ada banyak ide yang mungkin Anda renungkan, tetapi tidak sungguh-sungguh Anda yakini. Misalnya, ide bahwa Anda seksi. Berhentilah sejenak dan katakanlah kepada diri sendiri, aku seksi. Nah, entah itu hanya ide atau keyakinan,
pada akhirnya akan tergantung kepada seberapa besar kepastian Anda tentang kalimat yang Anda ucapkan itu. Kalau Anda berpikir, "Ya, aku tidak benar-benar seksi," yang Anda katakan sebenarnya adalah, "Saya tidak merasa yakin bahwa saya seksi." Bagaimanakah kita mengubah suatu ide menjadi suatu keyakinan? Izinkan saya memberi Anda suatu metafora sederhana untuk menggambarkan prosesnya. Kalau Anda dapat membayangkan sebuah ide sebagai permukaan meja tanpa kaki, Anda akan mendapatkan representasi yang cukup baik tentang mengapa sebuah ide tidak terasa sama pastinya seperti keyakinan. Tanpa kaki, permukaan meja itu bahkan tidak mampu berdiri sendiri. Sebaliknya, keyakinan itu punya kaki. Kalau Anda benar-benar yakin, "Aku seksi," bagaimana Anda tahu bahwa Anda seksi? Bukankah Anda punya acuan untuk mendukung ide tersebut, pengalaman hidup untuk mendukungnya? Itulah kaki yang menjadikan permukaan meja Anda mantap, yang menjadikan keyakinan Anda pasti. Apa sajakah pengalaman acuan yang pernah Anda alami? Mungkin beberapa pria atau wanita pernah mengatakan bahwa Anda seksi. Atau mungkin Anda bercermin, membandingkan diri dengan mereka yang dianggap oleh orang lain sebagai seksi, dan mengatakan, "Hei, aku seperti mereka loh." Atau mungkin orang yang tidak Anda kenal di jalanan memanggil Anda, dan melambaikan tangan kepada Anda. Semua pengalaman itu tidaklah berarti apa-apa, hingga Anda mengaturnya di bawah ide, bahwa Anda seksi. Ketika Anda melakukannya, kaki-kakinya membuat Anda merasa mantap mengenai ide tersebut, dan membuat Anda mulai meyakininya. Ide Anda terasa pasti dan sekarang menjadi keyakinan. Begitu Anda pahami metafora ini, Anda bisa mulai melihat bagaimana keyakinan Anda terbentuk, dan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana Anda bisa mengubahnya juga. Namun, pertama, penting Anda perhatikan bahwa kita bisa mengembangkan keyakinan mengenai apapun, kalau saja kita temukan cukup banyak kaki, cukup pengalaman acuan, untuk membangunnya. Renungkanlah, bukankah sudah cukup banyak pengalaman dalam kehidupan Anda, atau cukup banyak orang yang Anda kenal yang pernah mengalami masa-masa sulit dengan sesamanya, sehingga seandainya Anda sungguh-sungguh bersedia, Anda bisa dengan mudah mengembangkan keyakinan bahwa orang itu buruk dan, kalau diberikan sedikit saja kesempatan, akan memanfaatkan Anda. Mungkin Anda tidak mau meyakini hal itu, dan telah kita bahas bahwa itu tidak akan memberdayakan. Tetapi tidakkah Anda mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung ide tersebut, dan membuat Anda merasa pasti tentang itu, seandainya Anda bersedia? Bukankah juga benar bahwa Anda mempunyai pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, acuan-acuan, untuk mendukung ide, bahwa kalau Anda benar-benar peduli tentang orang dan memperlakukan mereka dengan baik, mereka pada dasarnya baik dan juga akan bersedia menolong Anda? Pertanyaannya adalah, yang manakah dari kedua keyakinan ini yang benar? Jawabannya adalah, tidak menjadi soal mana yang benar. Yang menjadi soal adalah mana yang paling memberdayakan. Kita semua dapat menemukan seseorang untuk mendukung keyakinan kita, dan membuat kita merasa lebih mantap mengenai hal itu. Beginilah cara manusia merasionalisasikan. Pertanyaan kuncinya, kembali, adalah apakah keyakinan itu menguatkan atau melemahkan kita, memberdayakan atau tidak memberdayakan kita setiap harinya. Lalu, apa sajakah sumber acuan yang mungkin dalam kehidupan kita? Tentunya kita bisa mengambil dari pengalaman pribadi kita sendiri. Terkadang kita mengumpulkan acuan melalui informasi yang kita dapatkan dari orang lain, atau dari buku, kaset, film, dan sebagainya. Terkadang kita membentuk acuan hanya berdasarkan kepada imajinasi kita sendiri. Intensitas emosional yang kita rasakan tentang acuan-acuan ini pasti akan mempengaruhi kekuatan dan kemantapan kakinya. Kaki-kaki yang paling kuat dan mantap terbentuk oleh pengalaman-pengalaman pribadi di mana kita mengaitkan banyak emosi, karena semua itu adalah pengalaman yang menyakitkan atau menyenangkan. Faktor lainnya adalah banyaknya acuan yang kita punyai. Jelaslah, semakin banyak pengalaman acuan yang mendukung sebuah ide, semakin kuatlah keyakinan Anda akan ide tersebut. Apakah acuan-acuan Anda harus akurat, agar Anda mau menggunakannya? Tidak, acuan itu bisa nyata ataupun imajiner, akurat ataupun tidak akurat, bahkan pengalaman-pengalaman pribadi kita pun
walaupun mantap, terdistorsi oleh perspektif pribadi kita sendiri. Karena manusia mampu melakukan distorsi dan penciptaan seperti itu, kaki-kaki acuan yang dapat kita gunakan untuk merakit keyakinan kita itu tidak terbatas. Kelemahannya adalah bahwa terlepas dari mana asalnya acuan kita, kita mulai menerimanya sebagai sesuatu yang nyata, sehingga tidak lagi mempertanyakannya. Ini bisa membawa konsekuensi negatif yang sangat besar kuasanya, tergantung kepada keyakinan yang kita pegang. Demikian jugalah halnya, kita mampu menggunakan acuan-acuan imajiner untuk mendorong kita ke arah impian kita. Orang bisa sukses kalau mereka membayangkan sesuatu cukup jelas sama mudahnya, seolah-olah pengalaman tersebut aktual. Itu karena otak kita tidak dapat membedakan antara sesuatu yang dengan jelas kita bayangkan dengan sesuatu yang benar-benar kita alami. Dengan intensitas emosional yang cukup dan pengulangan, sistem saraf kita mengalami sesuatu yang nyata, seandainya itu belum terjadi. Setiap peraih prestasi hebat yang pernah saya wawancarai mampu membuat diri mereka merasa pasti bahwa mereka bisa sukses, walaupun belum pernah ada orang sebelum mereka yang pernah mencapainya. Mereka mampu menciptakan acuan-acuan di mana acuan tidak ada, dan mencapai apa yang tampaknya tidak mungkin. Siapapun yang menggunakan komputer pastilah mengenali nama Microsoft. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa Bill Gates, salah seorang pendiri perusahaan ini, bukanlah sekadar pemuda jenius yang mujur, melainkan seseorang yang mempertaruhkan dirinya, tanpa acuan untuk mendukung keyakinannya. Ketika ia menemukan bahwa sebuah perusahaan di Albuquerque sedang mengembangkan sesuatu yang disebut komputer pribadi, yang membutuhkan perangkat lunak basic, ia menghubungi mereka dan berjanji mengirimkannya, walaupun ia belum mempunyainya ketika itu. Begitu ia membuat komitmen, ia harus menemukan caranya. Kemampuannya menciptakan rasa pasti itulah kejeniusannya, yang sesungguhnya. Banyak orang sama cerdasnya dengan dirinya, tetapi ia menggunakan kepastiannya itu untuk dapat menggali sumber-sumber dayanya. Dan dalam waktu beberapa minggu, ia dengan mitranya telah menulis bahasa yang menjadikan komputer pribadi itu nyata. Dengan mempertaruhkan dirinya dan menemukan caranya, Bill Gates menggerakkan serangkaian kejadian hari itu, yang akan mengubah cara orang dalam berbisnis, dan menjadi miliuner ketika usianya baru 30 tahun. Kepastian sungguh berkuasa. Tahukah Anda kisah mengenai mil 4 menit? Selama ribuan tahun, orang beranggapan bahwa mustahil bagi seorang manusia untuk menempuh jarak 1 mil, kurang lebih 1,6 km dalam waktu kurang dari 4 menit. Akan tetapi, pada tahun 1954, Roger Bannister mematahkan anggapan yang menghambat itu. Ia berhasil mencapai yang mustahil, bukan saja dengan latihan fisik, melainkan juga dengan terus membayangkannya dalam benaknya. Menerobos hambatan 4 menit itu demikian seringnya, dengan intensitas emosional yang sedemikian rupa, sehingga ia menciptakan acuan-acuan yang jelas, yang menjadi perintah yang tidak dipertanyakan lagi dalam sistem sarafnya, untuk mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, banyak orang yang tidak menyadari, bahwa aspek terbesar dari terobosannya itu adalah apa pengaruhnya terhadap orang lain. Sebelumnya, tampaknya tidak seorang pun akan mampu memecahkan rekor 1 mil 4 menit itu. Tetapi dalam waktu setahun setelah rekor Roger tersebut, 37 pelari juga memecahkannya. Pengalaman Roger memberi mereka acuan yang cukup kuat untuk menciptakan rasa pasti, bahwa mereka pun bisa melakukan hal yang mustahil. Dan selama bertahun-tahun setelah itu, 300 pelari lainnya juga memecahkannya. Keyakinan yang menjadi kebenaran bagi saya, adalah keyakinan yang paling memungkinkan saya untuk menggunakan kekuatan saya, yang paling memungkinkan saya menjabarkan kebajikan saya menjadi tindakan. Andre Gide. Orang demikian sering mengembangkan anggapan yang membatasi tentang siapa mereka, dan apa yang mereka sanggup lakukan. Karena mereka tidak sukses di masa lalu, mereka menganggap mereka tidak akan mampu sukses di masa depan. Akibatnya, karena takut akan kepedihan, mereka mulai terus saja fokus untuk bersikap realistis. Kebanyakan orang yang terus saja mengatakan, bersikaplah realistis, sebenarnya hanya hidup dalam ketakutan.
ketakutan setengah mati akan kekecewaan lagi. Karena ketakutan itu, mereka mengembangkan anggapan yang membuat mereka ragu, tidak mengerahkan segala kemampuan, konsekuensinya mereka mendapatkan hasil-hasil yang terbatas. Pemimpin besar itu jarang sekali realistis. Mereka cerdas, mereka akurat, tetapi mereka tidak realistis menurut standar orang lain. Namun, apa yang realistis bagi seseorang, lain sekali dari apa yang realistis bagi orang lainnya, menurut acuan masing-masing. Gandhi yakin bahwa dirinya mampu meraih otonomi bagi India, tanpa menggunakan kekerasan menentang Inggris, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia tidak bersikap realistis, tetapi yang jelas itu terbukti akurat. Demikian jugalah halnya. Jelas-jelas tidak realistis kalau seseorang meyakini dirinya sanggup memberikan kegembiraan kepada dunia, dengan membangun taman hiburan di tengah-tengah kebun jeruk dan memungut bayaran bukan saja untuk permainannya, melainkan juga bahkan untuk memasuki tamannya itu. Ketika itu, belum ada taman seperti itu di dunia. Akan tetapi, Walt Disney mempunyai rasa pasti. Tidak seperti banyak orang lainnya yang pernah ada, optimismenya itu mentransformasikan keadaannya. Kalau sampai harus membuat kekeliruan dalam kehidupan ini, buatlah kekeliruan berupa terlalu melebihkan kemampuan Anda, tentu, dengan catatan itu tidak membahayakan nyawa Anda. Namun demikian, ini cukup sulit, karena kapasitas manusia itu jauh lebih besar daripada yang pernah diimpikan kebanyakan orang. Bahkan, banyak studi difokuskan kepada perbedaan antara orang yang depresi dengan orang yang luar biasa optimis. Setelah berupaya mempelajari suatu keterampilan baru, yang pesimis itu selalu saja lebih akurat tentang bagaimana prestasinya, sementara yang optimis itu memandang perilakunya sebagai lebih efektif daripada yang sebenarnya. Namun, evaluasi yang tidak realistis tersebut menyangkut performa mereka sendiri. Itulah rahasia dari sukses mereka di masa depan. Pada akhirnya, yang optimis itu pasti menguasai keterampilannya sementara yang pesimis gagal. Mengapa? Karena yang optimis itu adalah orang yang, walaupun tidak mempunyai acuan sukses, atau bahkan acuan gagal, berhasil mengabaikan acuan-acuan tersebut. Membiarkan permukaan meja kognitif seperti, ketika itu aku gagal, atau aku tidak mungkin sukses, itu tidak dirakit. Sebaliknya, yang optimis itu menghasilkan acuan iman, membangkitkan imajinasi mereka sendiri untuk membayangkan diri melakukan sesuatu yang berbeda pada kesempatan lain dan sukses. Kemampuan istimewa inilah, fokus unik inilah, yang memungkinkan mereka bertekun, hingga akhirnya mereka meraih pembedaan yang menempatkan mereka di puncak. Alasan sukses itu sulit digapai kebanyakan orang adalah karena mereka mempunyai acuan sukses di masa lalu yang tidak memadai. Akan tetapi, seorang yang optimis bertindak dengan keyakinan seperti, masa lalu tidaklah sama dengan masa depan. Semua pemimpin besar, semua orang yang telah meraih sukses di bidang kehidupan manapun, mengetahui kuasa dari terus mengejar visi mereka, meskipun semua hal tentang bagaimana cara mencapainya itu belum tersedia. Kalau Anda mengembangkan rasa pasti yang mutlak yang diberikan oleh keyakinan, Anda bisa mendorong diri untuk mencapai apa saja, termasuk hal-hal yang dipastikan oleh orang lain sebagai hal yang mustahil. Hanya dalam imajinasi manusia saja, setiap kebenaran itu menemukan keberadaan yang efektif, dan tak dapat disangkal. Imajinasi itulah, bukan penemuan, guru besar kesenian dan kehidupan itu sendiri. Joseph Conrad. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan siapapun adalah mengetahui bagaimana caranya menafsirkan kegagalan. Bagaimana kita menangani kekalahan, dan apa yang kita tentukan sebagai penyebabnya itulah yang akan membentuk takdir kita. Perlu kita ingat bahwa bagaimana kita menangani kesusahan dan tantangan itulah yang akan membentuk kehidupan kita lebih daripada hampir apapun juga. Terkadang kita mendapatkan demikian banyak acuan kepedihan dan kegagalan, sehingga kita mulai merakitnya menjadi anggapan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjadikan segalanya lebih baik. Ada orang yang mulai merasa bahwa segalanya percuma, bahwa mereka tidak berdaya atau tidak layak, atau bahwa apapun yang mereka coba, mereka pasti kalah.
Inilah anggapan-anggapan yang tidak pernah boleh kita layani. Jika kita ingin sukses dan berprestasi dalam kehidupan kita, anggapan-anggapan inilah yang merampas kuasa pribadi kita, dan menghancurkan kemampuan kita untuk bertindak. Dalam psikologi, ada nama untuk cara berpikir yang merusak ini, ketidakberdayaan yang dipelajari. Ketika orang mengalami cukup banyak kegagalan dalam sesuatu, dan Anda takkan menyangka betapa jarang hal ini bagi sementara orang, mereka menganggap upaya mereka sebagai hal yang sia-sia dan mereka mengembankan rasa berkecil hati yang menghancurkan, karena ketidakberdayaan yang dipelajari. Dr. Martin Seligman, Dari University of Pennsylvania, telah mengadakan riset intensif tentang apa yang menciptakan ketidakberdayaan yang dipelajari dalam bukunya. Learned Optimism. Ia melaporkan 3 pola anggapan yang spesifik, yang membuat kita merasa tidak berdaya, dan dapat menghancurkan segala aspek kehidupan kita. Ia menyebut ketiga kategori ini kepermanenan, kemenyeluruhan, dan pribadi. Banyak orang yang berprestasi terbesar di Amerika, sukses terlepas dari banyaknya masalah dan hambatan besar. Perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang menyerah adalah berkisar seputar keyakinan mereka tentang kepermanenan, atau ketidakpermanenan, dari masalah mereka. Para peraih prestasi itu jarang sekali, kalaupun pernah, memandang suatu masalah sebagai hal permanen, sementara mereka yang gagal memandang, bahkan masalah yang terkecil pun, sebagai permanen. Gitu Anda menganggap bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengubah sesuatu, hanya karena segala yang telah Anda lakukan itu tidak berhasil mengubahnya. Anda mulai meracuni sistem Anda sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya kandas dan tidak mempunyai pengharapan lagi untuk mengubah segalanya, saya menganggap masalah saya itu permanen. Itulah hal yang paling dekat dengan kematian emosional yang pernah saya alami. Saya belajar mengaitkan demikian banyak kepedihan dengan memegang anggapan tersebut, sehingga saya berhasil menghancurkannya, dan saya tidak pernah lagi menganggapnya demikian. Anda pun harus melakukannya. Kalau Anda pernah mendengar diri sendiri atau siapapun yang Anda pedulikan itu mengekspresikan anggapan bahwa suatu masalah itu permanen, tibalah saatnya untuk seketika itu juga mengguncang anggapan tersebut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda harus dapat meyakini ini pun akan berlalu, dan kalau Anda terus bertekun, pasti Anda menemukan jalannya. Perbedaan kedua antara pemenang dan pecundang, mereka yang optimis dengan mereka yang pesimis, adalah keyakinan mereka tentang kemenyeluruhan masalah mereka. Seorang peraih prestasi tidak pernah memandang suatu masalah sebagai menyeluruh, yaitu bahwa satu masalah mengendalikan seluruh kehidupannya. Mereka selalu memandangnya sebagai, ya, ini hanyalah tantangan kecil dalam pola makan saya. Mereka tidak memandangnya sebagai, akulah masalahnya. Karena aku makan berlebih, hancurlah seluruh kehidupanku. Sebaliknya, mereka yang pesimis, mereka yang telah mempelajari ketidakberdayaan, telah mengembangkan anggapan bahwa karena mereka gagal dalam suatu bidang, mereka benar-benar pecundang. Mereka menganggap bahwa karena mereka menghadapi tantangan keuangan, hancurlah seluruh kehidupan mereka sekarang. Anak-anak mereka tidak akan terurus, pasangan mereka akan meninggalkan mereka, dan sebagainya. Mereka segera menarik kesimpulan umum, bahwa segalanya tak terkendali dan merasa sungguh-sungguh tidak berdaya. Bayangkan dampak kepermanenan dan kemenyeluruhan itu. Solusi bagi keduanya adalah melihat sesuatu yang bisa Anda kendalikan dalam kehidupan Anda, dan mulai mengambil tindakan ke arah itu. Sementara Anda melakukannya, beberapa anggapan yang membatasi itu akan hilang. Kategori keyakinan terakhir, yang oleh Seligman disebut pribadi, saya sebut sebagai anggapan bahwa masalahnya pribadi. Kalau kita tidak memandang suatu kegagalan sebagai tantangan untuk melakukan modifikasi pendekatan kita, melainkan sebagai masalah dengan diri kita sendiri, sebagai cacat kepribadian, kita akan langsung merasa kewalahan. Mana mungkin Anda mengubah seluruh kehidupan Anda? Bukankah itu lebih sulit daripada sekadar mengubah tindakan-tindakan Anda di bidang tertentu? Hati-hatilah beranggapan bahwa masalahnya pribadi. Seberapa terinspirasinya Anda kalau dihajar terus oleh diri sendiri?
Memegang anggapan-anggapan yang membatasi itu sama saja dengan secara sistematis mencerna arsenik dalam dosis-dosis kecil yang, dengan berjalannya waktu, menumpuk menjadi dosis yang mematikan. Sementara kita mungkin tidak segera mati, kita mulai mati secara emosional begitu kita memakannya, jadi kita harus menghindarkannya dengan segala cara. Ingatlah, selama Anda meyakini sesuatu, otak Anda beroperasi secara otomatis menyaring masukan apapun dari lingkungan, dan mencari acuan untuk mensyahkan keyakinan Anda, apapun itu. Pikiran itulah yang menjadikan baik atau buruk, sengsara atau bahagia, kaya atau miskin. Edmund Spencer.